Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya, untuk semuanya yang ada di sana. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi yang pertama dan sekarang adalah sesi yang kedua. Jadi untuk anak-anak murid saya ya, silakan absen di kolom komentar ya, siapa yang sudah menonton video saya sampai selesai ya. Mudah-mudahan ada yang nonton untuk tambahan pengetahuan kalian. Jadi nanti absen ya, siapa aja yang aktif nonton. Dan kita akan melanjutkan sesi yang kemarin. Jadi kita buka folder kita pembelajaran. Yang pertama kita buka file yang ini, kalau kalian mengikuti yang ini kan belajar. Terus yang kedua kita update minimize, kalian buka modul yang sudah kalian fotokopi tentunya, di downloadan. Nah ini dia modulnya. Kita udah sampai ke pengenalan ke toolnya udah. Sekarang kemarin kita struktur lah, di sini kita akan jelasin. Yang pertama kita balik lagi ke folder ini. Kalau di sini tadi foldernya itu di desktop ya. Kemarin jangan lupa ya, di desktop pembelajaran ini, di desktop, atau kalian close saja. Ini minimize. Di desktop ini namanya desktop ya. Nah ini folder pembelajaran kita atau yang sudah kalian buat. Kita klik 2 kali ke kiri. Habis itu kita buka ini, klik sampai ngeblok kayak gini, di tempat sampai keluar tulisannya seperti ini. Kita klik 2 kali, klik kiri. Di Chrome, Google Chrome akan keluar seperti ini dengan judul ini ya, nama filenya ini belajar.html. Nah di sini kita ada tampilan yang namanya tulisan this heading sama this is a paragraph. Ini dia mengikuti dari sini ya. Kita buka lagi di sini. Terus kita kalian open Notepad boleh ya, karena editor untuk mengedit HTML itu kalian pakai Notepad aja. Di sini Bapak akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini dia tampilan di Notepad atau Visual Studio-nya, kalian bisa lihat. Habis itu kita kembali ke modul pembelajaran ya. Modul pembelajaran di sini. Nah, di nomor 3 ini kita baca bersama. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa utama untuk membuat struktur sebuah halaman website. Struktur dasar HTML biasanya terdiri dari, yang pertama adalah ada kayak gini ya, terus tanda petik doc tipe HTML, atau kita ulangin lagi ya, di sini kalian ke Notepad, atau di sini kita hapus dulu, hapus semuanya, kalian hapus semuanya, di klik kiri tahan, geser sampai ngeblok kayak gini, dihapus, ditekan backspace di keyboard kalian, hapus. Habis itu CTRL tambah S. Nah, kalau kalian ingin melihat apa yang terjadi, tentunya akan balik di sini. Kalian refresh saja. Yang penting tadi di Notepad kalian udah kalian save ya, udah kalian CTRL S. Setelah itu balik lagi ke yang belajar HTML ini di Chrome, kalian refresh saja, pasti akan kosong. Oke. Nah, ini tidak ada bahasa pemrograman yang atau bahasa
HTML yang diterjemahkan oleh si Google Chrome ini, si browser ini. Nah, di sini kita akan melakukan pengetikan ulang sesuai dengan modul. Nah, di modul itu yang pertama kita ketik dulu seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan ini itu udah ada doc tipenya. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code, nanti kalau ada yang ingin install ini boleh pada saat jam tambahan ya. Itu jam tambahan rencananya itu setiap hari Rabu sehabis jam selesai, jam pelajaran umum, mata pelajaran umum selesai itu sekarang jam 2-an. Nah, kalian bisa datang ke lorong ya, ke lorong hari Rabu sesudah pembelajaran. Kalian bisa datang ke situ kalau ingin menginstal Visual Studio Code. Ya, kapan-kapan nanti kita juga akan tutor lah, atau kalian cari searching sendiri di YouTube, di TikTok atau di Instagram cara menginstal Visual Studio Code, itu ada di sana. Nah, kalau di sini bisa langsung klik kayak gini, bisa langsung muncul, atau kita mengetik manual boleh. Yang pertama kita kasih apa namanya, strip buka gitu ya, apa namanya, tanda ini tanda apa namanya, lupa. Pokoknya tanda itu, habis itu tanda pentung, habis itu the caps lock biar tulisannya gede, doc tipe HTML. Nah, begini ya. Langsung kalian Ctrl S. Kalian Ctrl S, CTRL-S itu sama dengan menyimpan. Coba kalian balik lagi ke Chrome-nya. Kalian refresh. Apakah ada yang terjadi? Masih kosong. Kalau kalian ingin coba-coba nggak masalah, seperti itu ya. Setiap yang kalian ketikkan di refresh, setiap kalian ketikkan di refresh. Nanti kalau tandanya kosong ini berarti website tidak ada error, tidak ada kesalahan atau typo. Karena kalau kita mengisi program itu nggak boleh typo ya, nanti bisa terjadi error. Contohnya nanti kita sambil pelan-pelan ya. Setelah kita mengetik yang ini, kita ngetik yang ini, struktur HTML yang kedua ini. Nah, biasanya kalau waktu kita masih kuliah, jadi kita diajarin habis ini kita enter kan ke bawah, kita enter, kita pencet tab, cari nama tab di keyboard kalian, tab, cari nama tab, biasanya di sampingnya HWE itu ada tab, atau di atasnya caps lock kalau di keyboard ya. Kalian pencet lagi ini HTML, langsung ditutup, langsung dia muncul seperti ini ya. Otomatis ya, kalau kita pakai Visual Studio Code itu langsung otomatis seperti ini. Atau kalian boleh ngetik lagi garing, langsung sana HTML, langsung tahu gitu. Atau kita manual lagi HTML, tutup. Nah, seperti ini. Ini struktur dari HTML. Terus kalau kita save, Ctrl save, apa yang terjadi? Di refresh lagi. Oke, di sini nggak terjadi apa-apa, baik. Coba kalau semisal kalau ini kita hapus, apakah ada yang terjadi? Kita hapus backspace. Apakah ada yang terjadi? Kayaknya masih kosong. Masih kosong karena tidak mempengaruhi ya. Karena itu tadi masih dianggap wajar oleh Chrome. Tapi kalau misal banyak codingan nanti akan berpengaruh, akan kelihatan. Nah, nanti kita coba. Kita baikkan lagi HTML. Nah, kalau sudah seperti ini, kita baca lagi modulnya. Oh, ada hit. Di bawah HTML ada hit. Jadi ini kita enter.
Spread. Ada hit. Jadi hit ini itu ada di dalam HTML. Oke. Intinya HTML ini saya pesain dulu, maaf. Ini nggak bisa pesainnya. View bentar. Nanti kita coba potong view. Zoom terus, mana zoom? Control plus. Control plus. Nah, maaf. Kita lanjut ya. Nah, ini biar kalian tahu, kita S. Nah, untuk HTML tadi, HTML ya, dia memiliki anak namanya hit. Hit ini harus di dalam HTML. Ininya gitu ya. Habis itu kita enter lagi, spread. Anaknya hit ini ada apa aja lagi? Kita lihat. Ada title. Di hit itu ada title, dan dia juga punya saudara. Hit ini punya saudara namanya body. Kita ini dulu aja, kita ketik di sini. Maaf. Body itu udah ada, kita enter aja body. Nah, dia langsung buat sendiri, kita enter biar lihatin enak. Nah, kita gini. Saya jelasin lagi ya. Ini kita agak pelan-pelan. HTML, ini HTML. Ini adalah orang tua. Kita bayangin aja, ini HTML ini adalah orang tua. Dia punya anak namanya hit. Oke, setiap HTML ini harus ada penutupnya dengan garing HTML. Nah, dia punya anak hit sama body. Nah, ini adalah struktur dari HTML. Kita pencet S. Kalau kita buka Chrome yang ini, apakah ada yang terjadi? Oh, tidak ada, masih kosong. Oke, berarti tidak ada error, masih bisa lanjut, masih putih ya. Antara kalau putih di HTML itu, kalau putih itu antara dia bisa error atau dia bisa masih tahap wajar dari si penerjemah bahasa HTML. Oke, setelah itu kita ikutin lagi. Nah, di hit itu ada turunannya. Dia di hit ada anak yang namanya title. Kita ikutin, kita isi di sini. Title. Kita enter lagi. Nah, gitu ya. Hit ini punya anak title, dan title ini tidak boleh di body. Oke. Jadi anaknya hit itu title. Terus kita disuruh ngisi judul halaman. Ini judul halaman.
kita isi belajar gitu aja. Belajar HTML. Belajar website gitu aja. Belajar website. Lalu kita kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita lihat apa yang akan terjadi. Di sini juga kita lihat ya, semua kita lihat ini belajar.html. Apa yang terjadi? Nah, ini yang berubah ya kan? Websitenya. Jadi titel dari websitenya ini adalah belajar website, atau kalau biasa di sekolahan, website sekolahan itu SMP N1 maju. Kita maka titelnya di sini akan berubah. SMPN 1 maju. Oke. Kita di sini ganti tetap belajar HTML. Belajar website. Kita simpan ctrl plus S. Kita lihat apa yang terjadi. Belajar website ini udah berubah. Berarti di sini tidak ada error sama sekali ya, dan kita bisa melanjutkan. Berarti titel ini gunanya untuk menampilkan judul di website, di tagnya web, di tagnya browser itu ya. Lalu kita balik lagi ke modul. Nah, di body di tubuhnya ini, saudaranya dari head itu ada, kita bisa mengisi anaknya itu yang pertama H1 sama P. Coba kita lihat dulu. Kalau kita isi di sini di body itu H1 dengan halo dunia, kita ikutin aja ya, halo dunia. Tentu apa yang terjadi? Jadi error S. Pelan-pelan kita kalau ngoding kayak gitu ya, halo dunia, langsung muncul halo dunia. Berarti tidak ada error ya, kita bisa melanjutkan lagi pemrogramannya. Kalau kalian mau error, ini coba dihapus. Ya tahu nanti errornya di mana. Coba ini hapus, terus disimpan, dan kita refresh. Kok tidak ada error? Berarti masih tahap baca. Tapi kalau ini dihapus gimana? Kok H1-nya dihapus? Halo dunianya tetap muncul. Itulah enaknya dari HTML. Cuma dia di sini tidak bisa di setting. Oke, kita lanjut ya guys ya. Kita lanjut seperti tadi, kita kembalikan. Kalau kita kasih H1, tampilan yang ini nanti akan berubah, akan menjadi besar. Kalau ini nggak ada, tampilan dia akan default dari si browsernya ya guys ya. Jadi dia akan gede. Nah, ini kalau halo dunia ini bang, halo dunia ini kalau kita kasih kita hapus, kita cut ya, Ctrl+C, Ctrl+X, kita cut, kita kasih di sini. Kita kasih di sini. Coba akan menjadi apa hasilnya? Halo dunia juga kok bisa kan? Ini enaknya dari HTML. Dia tidak seperti bahasa pemrograman yang lain. Dia sesuai dengan yang kita ketikkan. Kalau strukturnya udah betul, dia akan tetap menampilkan. Struktur HTML-nya betul, dia tetap akan menampilkan gitu ya. Nah, setelah H1
dan minim error ya teman-teman, kecuali kalau kita udah sinkronkan ke CSS, ke JavaScript, itu biasanya baru error dimulai. Tapi kalau struktur seperti ini, pengenalan ini masih enak. Kita kembalikan halo dunia ya. Udah ya, kalian tampilkan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita kembali lagi baca T. Ini adalah paragraf pertama saya. Kita ganti. Di bawahnya H1 atau saudaranya dari H1 itu namanya P. Enter. Ini adalah website pertama saya, contoh. Kita Ctrl S. Dia akan seperti apa tampilannya? Kita refresh di sini, pencet yang ini, reload. Ini adalah website pertama saya. Oke, sudah ketemu ya. Jadi kalau kita belajar lagi, bentar, kita kecilin tadi apa, kontrol. Kalau mau kecilin, kontrol minus. Nah, kecilin. Kalau kita mempelajari tadi itu, ini ya struktur dari HTML seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita balik lagi ke modul. Nah, ini di sini sudah ada penjelasan. Jadi ini pembuka tipe HTML itu mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah HTML5. Terus HTML elemen utama yang membungkus semua isi halaman. Habis itu head, bagian kepala, berisi informasi tentang halaman, judul, link, CSS dan lain sebagainya. Terus body, itu bagian isi yang ditampilkan di browser. Nah, jadi struktur itu ada doctype HTML, habis itu HTML ini. Habis itu HTML ini memiliki anak, head, dan body. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke 4 elemen dasar dari HTML. Itu nanti mungkin itu sesi ketiga ya teman-teman. Nanti kita upload, dan kalau ini cukup di sini dulu biar kalian tidak bingung. Kalau kalian sudah mengetik ini terus bisa menampilkan ini, berarti kalian sudah berhasil dan paham. Dan sampai di sini dulu ya sesi kedua, dan nanti kita lanjut di sesi ketiga, yaitu di modul elemen dasar dari HTML. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.